Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-temanku sekalian, sekarang ini saya sudah berada di Kampung Abu Lahab. Masya Allah, inilah kondisi ya Kampung Abu Lahab teman-teman. Jadi teman-temanku sekalian, inilah perkampungan daripada Abu Lahab teman-teman. Ya, kalau makamnya itu di samping sini teman-teman, sebelah sini ya. Itu di video saya di channel ini ya, ada saya kemarin ke makam Abu Lahab itu ya. Ini di belakang ini teman-teman ya, tidak jauh dari tempat ini. Ini kampung ya, ini kampungnya, termasuk perkampungan Abu Lahab ini. Ini termasuk hotel-hotel, ini perkampungan Abu Lahab. Jadi teman-teman, saya perlihatkan dulu ya, ada tanah tiba-tiba longsor, dan mengakibatkan jalan ini tinggal sedikit saja, cukup satu mobil saja jalan ini. Ini saya pindah kamera. Jalan ini kan besar teman-teman ya, tapi dia tiba-tiba longsor teman-teman. Lihat, ngeri-ngeri sedap juga ini tuh, Insya Allah. Terus ini curam sekali teman-teman, saya lihat tuh, curam sekali ya. Nah, dan ini teman-teman, mobil-mobil di bawah ini, kalian lihat tuh di bawah kubri itu artinya jembatan. Nah di bawah jembatan itu juga mobil-mobil, tuh lihat, itu mobil ya, yang kalau kita di Indonesia itu yang diangkut oleh Pol PP lah, seperti itu. Nah, jadi kalau ada mobil yang parkir sembarangan, maka akan diangkut ya oleh petugas, dan dia diletakkan di sana itu sampai bertahun-tahun. Ada yang tidak diambil, sampai puluhan tahun ada di sana teman-teman. Ya, mobil-mobil di sana itu di bawah jembatan tuh dia ditaruh. Nah, di situ Tower Zamzam atau Mekah ya, atau tak Ka'bah itu di sana ya, Masjidil Haram gitu. Ini Tower Zamzam. Ini kira-kira 2 kilometer lah dari Haram ke tempat perkampungan. Jadi teman-teman, rumahnya Abu Lahab dengan rumah Rasulullah SAW itu sekitar 2 km jaraknya, karena Haram itu di sana teman-teman. Lihat, nah, itu kan Haram di sana, Masjidil Haram, di sanalah rumah baginda Nabi SAW. Dan disinilah rumah daripada Abu Lahab atau kampung Abu Lahab. Rumahnya di sana, di tempat dia dimakamkan itu. Nah itu. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah ya, kondisi di kampung Abu Lahab ini ya, teman-teman lihat sendiri ya. Sekarang sudah ada, sekarang di sini adalah orang-orang soleh banyak teman-teman. Bahkan insya Allah wali-wali Allah ada di tempat ini ya, di tempat kampung daripada Abu Lahab. Itu semua dikarenakan sebab daripada dakwahnya baginda Nabi SAW dan para sahabat. Dia berdakwah ya, kampung tempat orang-orang ya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pun berubah menjadi tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang menyebar hidayah ya. Insyaallah, ini kan ada masjid. Ada masjid di sini, teman-teman. Ya, di bekas kampungnya Abu Lahab. Teman-teman lihat ini termasuk perkampungan Abu Lahab semua, ya. Perkampungan Abu Lahab. Dan teman-teman sekalian, ya. Teman-teman juga jangan heran kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, walaupun orang yang dilaknat oleh Allah, maka kalau Allah berkehendak keturunannya akan menjadi orang-orang baik. Jadi ada beberapa keturunan daripada Abu Lahab itu menjadi orang soleh, bahkan di zamannya Abu Lahab. Dan kita nggak tahu sampai sekarang itu juga banyak keturunan Abu Lahab yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang menjadi sahabat perempuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk ahlul bait Nabi. Ya, karena Abu Lahab ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menjadi ahlul bait Abu Lahab karena dia menentang Allah dan Rasulnya, atau bahkan menjadi orang yang dilaknat. Tapi keturunannya tetap ahlul bait. Kalau kita lihat ketika anaknya Abu Lahab perempuan yang bernama Sayyidatina Durrah radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidatina Durrah ini dia belakangan teman-teman ya. Sayyidatina Durrah ini dia belakangan
hijrah ke Madinah dari sini ya. Dia dari sini belakangan hijrah ke Madinah. Ketika dia sampai di Madinah, maka dia dihina, diolok-olok, diejek-ejek oleh wanita-wanita Ansor, wanita-wanita sahabiah juga di Madinah. Wanita-wanita itu berkata bahwa tidak ada artinya kamu hijrah, tidak ada artinya kamu taat kepada Allah, karena bapakmu itu dilaknat oleh Allah. Gitu. Jadi hina, diejek. Maka kabar ini ya, Sayyidatina Durrah ini mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas hinaan daripada perempuan-perempuan kepada dirinya begitu. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah besar, teman-teman, marah besar ya. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, siapa saja yang menyakiti daripada ahlul baitku, maka itu adalah seolah-olah dia menyakiti hatiku, kata Nabi, sabda Nabi. Atau menyakiti aku. Siapa saja yang menyakiti ahlul baitku, berarti dia menyakiti aku. Dan Nabi sampai bersumpah, wallahi demi Allah ya, ahlul baitku ya, artinya yang taat, yang mengikuti daripada sunnah Nabi SAW, jejaknya Rasulullah SAW, maka mereka ahlul baitku itu pasti akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Itu sabda Nabi SAW ketika membela daripada Durrah, Sayyidatina Durrah yang dihina karena dia adalah anak daripada Abu Lahab. Jadi maksud saya, teman-teman, bahwa siapapun nasab kita, orang tua kita, walaupun dia jahat, na'udzubillah min zalik, bahkan dilaknat, dikutuk oleh Allah, tapi kalau kita sebagai keturunan, sebagai anak keturunan taat kepada Allah, kita pun akan mulia, akan selamat, akan dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, inilah kondisi, teman-teman ya, kondisi di perkampungan Abu Lahab ini. Oke ya, teman-teman, mungkin videonya untuk kondisi perkampungan Abu Lahab ini saya cukupkan di sini. Saya mau silaturahim dulu ke rumah saudara saya di sini yang tinggal di perkampungan Abu Lahab. Tetapi beliau orang soleh, orang taat pada Allah SWT, walaupun tinggal di kampung Abu Lahab, tetapi orangnya taat kepada Allah SWT. Baik, sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.